Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan apa yang ditugaskan oleh guru dosen ya. Baik, simak videonya ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Innaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Yang saya hormati Ustaz Al-Jlong Al-Haj Jafanazun Kastos MM, dan yang saya cintai para teman-teman mahasiswa seperjuangan mahasiswa Stai Haji Agus Salim Al-Fagir Lutfi Riyandanu dari kelompok 1 yang beranggotakan Al-Fagir sendiri, Lutfi Riyandanu dan Munawar Ghazali, yang ketiga Salma Ikromah, yang keempat Ibu Dewi, yang kelima Melani Agustin. Al-Fagir sendiri sebagai anggota kelompok 1 mendapat giliran pertama, yaitu membahas tentang pengertian ulumul Quran. Ulumul Quran berasal dari bahasa Arab yang terdiri dari dua kata, yaitu ulum dan Al-Quran. Kata ulum merupakan bentuk jamak dari ilmun. Ilmu yang dimaksud di sini yang telah didefinisikan sebagaimana didefinisikan Abu Syahbah adalah sejumlah materi pembahasan yang dibatasi kesatuan tema atau tujuan. Sedangkan Al-Quran sebagaimana yang telah disepakati oleh para ulama usul, ulama fikih, dan ulama bahasa adalah kalamullah yang diturunkan kepada nabinya, yaitu Nabi kita Muhammad SAW, yang lafaz-lafaznya mengandung mukjizat, dan ketika kita membacanya mempunyai nilai ibadah, yang diturunkan secara mutawatir dan yang ditulis pada mushaf mulai dari awal surah Al-Fatihah dan yang terakhir surah yang ke-114 yaitu surah An-Nas. Dengan demikian, secara bahasa, ulumul Quran adalah ilmu pembahasan-pembahasan yang berkaitan dengan Al-Quran. Adapun definisi ulumul Quran secara istilah, para ulama memberikan redaksi yang berbeda-beda, memberikan pendapat yang berbeda-beda. Salah satu pendapat yang berbeda adalah pendapat yang dikemukakan oleh Mana Al-Qattan. Beliau mengatakan al-ilmu alladhi yatanawalul abhas al-muta'alliqah bil Quran min haitsu ma'rifah asbabin nuzul wa jam'il Quran wa tartibih wa ma'rifatil maki wal madani wal nasikhi wal mansukh wal muhkami wal mutasyabih ila ghairi dhalik mimma lahu silatun bil Quran. Yang artinya ilmu yang mencakup pembahasan-pembahasan yang berkaitan dengan Al-Quran dari sisi informasi tentang asbabun nuzul, sebab-sebab diturunkannya Al-Quran, pengkodifikasian dan tertib penulisan Al-Quran, ayat-ayat yang diturunkan di Mekah dan Madinah, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan Al-Quran. Pendapat yang kedua yang dikemukakan oleh Az-Zarqani, beliau mengatakan Al-Quranil Karim min nahiyatin nuzulih wa tartibih wa jam'ih wa kitabatih wa qira'atih wa tafsirih wa ijazih wa mansukhih wa daf'i subahi anhu wa nahwi dzalik, yang artinya beberapa pembahasan yang berkaitan dengan Al-Quran. Dan dari sisi turun, urutan penulisan, pengkodifikasian, cara membaca, kemu'jizatan, nasikh, mansukh, dan penolakan hal-hal yang bisa menimbulkan keraguan terhadapnya, serta hal-hal lainnya. Pendapat yang ketiga yang dikemukakan
oleh Abu Syahbah. Beliau mengatakan ilmun dhu mabahitha tata'allaqu bil Qur'anil Karim min haitsu nuzulihi wa tartibihi wa kitabatihi wa jam'ihi wa qira'atihi wa tafsirihi wa ijazihi wa nasikhihi wa mansukhihi wa muhkamihi wa mutasyabihi ila ghairi dhalik minal mabahith allati tuzkaru fi hadzal ilm. Yang artinya sebuah ilmu yang memiliki objek pembahasan yang berhubungan dengan Al-Quran, mulai proses penurunan, urutan penulisan, pengkodifikasian, cara membaca, penafsiran, kemukjizatan, nasikh, mansukh, muhkam, mutasyabih, sampai pembahasan-pembahasan lain. Walaupun dengan redaksi yang sedikit agak berbeda, definisi-definisi di atas mempunyai maksud yang sama. Baik Al-Qattan, Az-Zarqani maupun Abu Syahbah sepakat bahwa ulumul Quran adalah sejumlah pembahasan yang berkaitan dengan Al-Quran, dan pembahasan itu menyangkut materi-materi yang selanjutnya menjadi pokok-pokok bahasan dalam ilmu ulumul Quran yang pembahasannya akan kita uraikan nanti. Mengenai kemunculan istilah ulumul Quran, untuk pertama kalinya para penulis menyatakan bahwa istilah ini muncul pada abad ke-6 Hijriah oleh Abul Faraj bin Al-Jauzi. Pendapat ini disitir pula oleh Asyuyuti dalam mengantar kitab Al-Itqan. Az-Zarqani menyatakan bahwa istilah itu muncul pada awal abad ke-5 Hijriah melalui tangan Al-Kufi dalam karyanya yang berjudul Al-Burhan fi Ulumil Quran. Analisis lain dikemukakan oleh Abu Syahbah dengan merujuk kepada kitab Muqaddimatani fi Ulumil Quran yang dicetak tahun 1954 dan diedit oleh Arthur Jeffrey, seorang orientalis kenamaan pada masanya. Syahbah berpendapat bahwa istilah ulumul Quran muncul dengan ditulisnya kitab Al-Mabani fi Nazmil Ma'ani yang ditulis tahun 425 Hijriah, abad ke-5 Hijriah. Sayangnya penulis kitab itu belum ditemukan sampai sekarang. Kitab yang hasil cetakannya mencapai 250 halaman itu menyajikan pembahasan-pembahasan tentang Maki Madani, nuzulul Quran, pengkodifikasian Al-Quran, penulisan dan mushaf, penolakan terhadap berbagai keraguan menyangkut pengkodifikasian Al-Quran dan penulisan mushaf, jumlah surat dan ayat, tafsir, ta'wil, muhkam mutasyabih, turunnya Al-Quran dengan 7 huruf, sab'ah ahruf, dan pembahasan-pembahasan lainnya. Lebih lanjut, Syahbah mengkritik analisis yang dikemukakan oleh Az-Zarqani. Kritiknya itu menyangkut embel-embel ulumul Quran pada kitab Al-Burhan fi Ulumil Quran yang dinyatakan oleh Az-Zarqani sebagai kitab ulumul Quran yang pertama kali muncul. Persoalannya, Az-Zarqani menyatakan kitab juz 1 kitab itu hilang. Lalu dari mana ia memperoleh nama kitab itu? Tetapi setelah dilakukan pengecekan terhadap kitab Kashfuz Zunun, menurut Syahbah ternyata kitab itu bernama Al-Burhan fi Tafsiril Quran. Pendapat lain dikemukakan Subhi As-Salih, yaitu ketika Ibnul Marzuban menulis kitab yang berjudul Al-Hawi fi Ulumil Quran. Pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh Al-Ustaz Munawwar Ghazali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Munawwar Ghazali, jurusan PAI 1B. Baik, di sini saya akan menerangkan ruang lingkup pembahasan ulumul Quran. Oke. Di sini, mengingat banyaknya ilmu yang ada kaitan dengan pembahasan Al-Quran, ruang lingkup pembahasan ulumul Quran itu jumlahnya sangat banyak. Bahkan menurut Abu Bakar Al-Arabi,
ilmu-ilmu Al-Quran itu mencapai 77.450.000. Nah, hitungan ini diperoleh dari hasil perkalian jumlah kalimat Al-Quran dengan 4 karena masing-masing kalimat mempunyai makna zahir, batin, had, dan matlab. Jumlah itu akan semakin bertambah jika melihat urutan kalimat di Al-Quran serta hubungan antar urutan itu. Nah, berkenaan dengan persoalan ini, M. Hasbi As-Siddiqi berpendapat bahwa ruang lingkup pembahasan ulumul Al-Quran terdiri dari 6 hal pokok berikut ini. Yang pertama, persoalan turunnya Al-Quran, nuzulul Quran. Persoalan ini menyangkut atas 3 hal. A. Yang pertama, waktu dan tempat turunnya Al-Quran, atau disebut awqat nuzul wa mawatin an-nuzul. Selanjutnya B. Sebab turunnya Al-Quran, asbaban nuzul. Nah, selanjutnya C. Sejarah turunnya Al-Quran, tarikh an-nuzul. Nah, selanjutnya yang kedua, persoalan sanad atau rangkaian para periwayat. Persoalan ini menyangkut atas 6 hal. Yang pertama, A. Riwayat mutawatir, B. Riwayat ahad, C. Riwayat syadz, D. Macam-macam qiraat Nabi, E. Para perawi dan penghafal Al-Quran, F. Cara-cara penyebaran riwayat atau tahammul. Selanjutnya yang ketiga, persoalan qiraat, cara pembacaan Al-Quran. Persoalan ini menyangkut hal-hal berikut. A. Cara berhenti atau waqaf, B. Cara memulai atau ibtida, C. Imalah, D. Bacaan yang dipanjangkan atau mad, E. Meringankan bacaan atau hamzah, F. Memasukkan bunyi huruf yang sukun kepada bunyi sesudahnya, idgham. Selanjutnya yang keempat, persoalan kata-kata Al-Quran. Persoalan ini menyangkut beberapa hal berikut. A. Kata-kata Al-Quran yang asing atau gharib, B. Kata-kata Al-Quran yang berubah-ubah harokat akhirnya atau mu'rab, C. Kata-kata Al-Quran yang mempunyai makna serupa, homonim, D. Padanan kata-kata Al-Quran atau sinonim, E. Isti'arah, F. Penyerupaan atau tasbih. Selanjutnya yang kelima, persoalan makna-makna Al-Quran yang berkaitan dengan hukum. Persoalan ini menyangkut hal-hal berikut. A. Makna umum atau am yang tetap dalam keumumannya, B. Makna umum am yang dimaksudkan makna khusus, C. Makna umum am yang maknanya dikhususkan, sunnah, D. Nasakh, E. Makna lahir, F. Makna global atau mujmal, G. Makna yang diperinci, mufassal, H. Makna yang ditunjukkan oleh konteks pembicaraan, mantek, I. Makna yang dapat dipahami dari konteks pembicaraan, mafhum, J. Nasakh yang petunjuknya tidak melahirkan keraguan, muhkam, K. Nasakh yang muskil ditafsirkan karena terdapat kesamaran di dalamnya, mutasyabih, I. Nasakh yang maknanya tersembunyi karena suatu sebab yang terdapat pada kata itu sendiri, muskil, M. Ayat yang menghapus dan yang dihapus, nasikh atau mansukh, N. Yang didahulukan, muqaddam, O. Yang diakhirkan atau muakhir. Selanjutnya yang keenam, persoalan makna Al-Quran yang berpautan dengan kata-kata Al-Quran. Persoalan ini menyangkut hal-hal berikut. 1. A. Berpisah atau fasal, B. Bersambung atau wasal, C. Uraian singkat, ijaz, D. Uraian panjang, hitab, E. Uraian seimbang, musawwah, F. Pendek, qasar. Baik, terima kasih. Saya Salma Ikroma akan menjelaskan materi cabang-cabang atau pokok bahasan ulumul Al-Quran. 1. Ilmu adab tilawat Al-Quran
Ilmu adab tilawat Al-Quran adalah ilmu yang menerangkan aturan bacaan Al-Quran. Yang kedua, ilmu tajwid. Ilmu tajwid adalah ilmu yang menerangkan cara baca Al-Quran. 3. Ilmu mawatin an-nuzul, yaitu ilmu yang menerangkan tempat turun ayat. 4. Ilmu tawarik an-nuzul. Ilmu tawarik an-nuzul yaitu ilmu yang menerangkan urutan turun ayat dari awal sampai akhir. Yang kelima, ilmu asbab an-nuzul, yaitu ilmu yang menerangkan sebab turun ayat. Yang keenam, ilmu kiroat. Ilmu kiroat adalah ilmu yang menerangkan ragam kiroat dan terdiri dari 10 macam, ada yang sahih dan ada yang tidak sahih. Yang ketujuh adalah ilmu gharib Al-Quran, yaitu ilmu yang menerangkan kata yang tidak terdapat dalam kitab konvensional. Yang kedelapan, ilmu i'rab Al-Quran, yaitu ilmu yang menerangkan harokat dan kedudukan suatu Al-Quran. Yang kesembilan, ilmu wujuh wa an-nazair, yaitu ilmu yang menerangkan kata Al-Quran yang mempunyai makna lebih dari satu. Yang ke-10, ilmu ma'rifat al-muhkam wa al-mutasyabih, yaitu ilmu yang menerangkan ayat yang dipandang muhkam dan mutasyabih. Arti dari muhkam yaitu muhkam artinya ayat-ayat yang maknanya jelas, tidak tersembunyi, sedangkan arti mutasyabih adalah ayat yang maknanya tidak jelas, hanya orang-orang yang kuat keilmuannya yang memahaminya dengan pemahaman yang benar. Terus yang ke-11 ada ilmu nasik wa al-mansuk, artinya ilmu yang menerangkan ayat yang mansuk. Mansuk artinya itu dihapus, berarti ilmu yang menerangkan ayat yang dihapus oleh sebagian mufasir. Yang ke-12 yaitu ilmu badayu Al-Quran, yang artinya ilmu yang menerangkan keindahan bahasa Al-Quran. Ke-13 ada ilmu izaz Al-Quran, artinya ilmu yang menerangkan segi kekuatan Al-Quran. Yang ke-14 ilmu tanasub ayat Al-Quran, menerangkan persesuaian antara suatu ayat. 15 ada ilmu aqsam Al-Quran, artinya yaitu ilmu yang menerangkan arti di dalam suatu Al-Quran. Yang ke-16 ada ilmu amsal Al-Quran, artinya ilmu yang menerangkan perumpamaan yang ada di dalam Al-Quran. 17 ada ilmu jadal Al-Quran, yaitu ilmu yang menerangkan macam perdebatan yang dihadapkan Al-Quran kepada segenap kaum musyrikin dan kelompok lainnya. Saya Melanie Agustin, saya akan mempresentasikan tentang perkembangan ulum Al-Quran. 1. Fase sebelum kodifikasi. Pada fase sebelum kodifikasi, ulum Al-Quran kurang lebih sudah merupakan benih yang kemunculannya sangat dirasakan semenjak Nabi masih ada. Hal itu ditandai dengan kegairahan para sahabat untuk mempelajari Al-Quran dengan sungguh-sungguh. Terlebih lagi, di antara mereka, sebagaimana diceritakan oleh Abu Abdurrahman As-Sulami, ada kebiasaan untuk tidak berpindah kepada ayat lain sebelum benar-benar dapat memahami dan mengamalkan ayat yang sedang dipelajarinya. Mereka mempelajari sekaligus mengamalkan ayat yang sedang dipelajarinya. Kegairahan para sahabat untuk mempelajari dan mengamalkan Al-Quran tampaknya lebih kuat lagi ketika Nabi hadir di tengah-tengah mereka. Beberapa riwayat di bawah ini membuktikan adanya penjelasan Nabi kepada para sahabat menyangkut penafsiran Al-Quran. 1. Riwayat yang dikeluarkan oleh Ahmad, Tirmidzi, dan yang lainnya dari Adi bin Hayyan. Ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Innal maghduba 'alaihim humul yahudu wa innad dallin humun nasara." Artinya, yang dimaksud dengan orang-orang yang dimurkai Allah adalah orang-orang Yahudi, sedangkan yang dimaksud dengan orang-orang yang tersesat adalah orang-orang Nasrani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dewi Susanti. Terima kasih banyak kepada teman saya yang telah memberikan waktunya untuk menjelaskan tentang fase kodifikasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang fase kodifikasi. Fase kodifikasi sebelum
ulumul Quran itu ilmu-ilmu lain sebelum dikodifikasikan dalam bentuk kitab atau mushaf. Satu-satunya yang sudah dikodifikasikan saat itu hanyalah Al-Quran. Pengodifikasian itu semakin marak dan meluas ilmu-ilmu agama dan bahasa Arab. Yang pertama, pengembangan ulumul Quran pada abad kedua. Tentang masa penusuran ilmu-ilmu agama yang dimulai sejak permulaan abad kedua, diantaranya ulama pada abad kedua yang menyusun tafsir itu adalah yang pertama Subhah Al-Hazaz, yang kedua Sufyan bin Unayyah, yang ketiga Sufyan Ats-Tsauri, yang keempat Waqi bin Al-Hazar, yang kelima Muzakil bin Sulaiman, yang keenam Ibnu Zaril At-Tabrani. Nah, kemudian yang B, perkembangan ulumul Quran abad ketiga. Pada abad ketiga, selain tafsir dan ilmu tafsir, para ulama mulai menyusun beberapa ilmu Al-Quran. Di antaranya Ali bin Al-Madi, yang kedua Abu Ubaid bin Kasami bin Salam, yang ketiga Muhammad Ayub Al-Hurais, yang keempat Muhammad bin Khalaf bin Al-Muzawwan. Dan yang C itu pengembangan ulumul Quran pada abad keempat. Pada abad keempat mulai disusun ilmu hadirin Al-Quran dan beberapa kitab ulumul Quran dengan memakai istilah ulumul Quran. Diantaranya ulama yang menyusun ilmu-ilmu itu adalah yang pertama Abu Bakar Al-Sazitani, yang kedua Abu Bakar Muhammad bin Al-Qasimi Al-Anbari, yang ketiga Abu Al-Hasan Al-Syari, yang keempat Abu Muhammad Al-Qasab Muhammad bin Ali Al-Khukhri, yang kelima Muhammad bin Ali Al-Adfawi. Adapun yang D, perkembangan ulumul Al-Quran abad kelima. Pada abad kelima mulai disusun ilmu i'rab Al-Quran dalam suatu kitab. Yang menyusun adalah ulumul Quran pada masa itu adalah Ali bin Ibrahim, yang kedua Abu Adani, dan adapun yang E, perkembangan ulumul Quran pada abad ke-6. Pengembangan ulumul Quran pada abad ke-6 itu disusun oleh Abu Al-Qasim bin Abdurrahman dan Ibnu Al-Zawzi. Yang F, pengembangan ulumul Quran abad ke-7. Pada abad ke-7 ilmu-ilmu Al-Quran terus berkembang dan mulai disusun. Di antaranya yang menyusun ilmu Al-Quran, yang pertama Alamuddin, yang kedua Ibnu Adas As-Salam, yang ketiga Abu Syam. Adapun yang G, perkembangan ulumul Quran pada abad ke-7. Pada abad ke-7 itu yang mengembangkan ilmu Al-Quran, yang pertama Ibnu Abi Al-Isaba, yang kedua Ibnu Al-Qasim, yang ketiga Nazmuddin, yang keempat Abu Al-Hasan, yang kelima Abrudin, yang keenam Taiquddin Ahmad bin Taimiyah. Adapun yang H, pengembangan ulumul Quran pada abad ke-8 dan ke-9. Pada abad 8 ke-9 itu semakin banyak karangannya ditulis tentang ilmu Al-Quran pada masa ini. Kemudian disusun oleh para ulama. Yang pertama Jalaluddin Al-Bukhari, yang kedua Muhammad bin Sulaiman, yang ketiga Jalaluddin Abdurrahman. Adapun yang I, pengembangan ulumul Quran pada abad ke-10, yaitu setelah memasuki abad yang ke-10 bangkitlah kembali perhatian ulama dalam menyusun kitab-kitab yang membahas Al-Quran dari berbagai segi, dari berbagai ilmu, dari berbagai universitas. Kemudian para ulama
menyusun diantaranya karya-karya ulama ulumul Quran yang lahir pada abad ini adalah Syekh Khair Al-Zairi, yang kedua Zamaluddin, yang ketiga Muhammad, yang keempat Muhammad Ali Salam, yang kelima Syekh Tahwi, yang keenam Mustafa bin Al-Rafi. Begitulah isi dari materi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.